Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul games kali ini hubunganmu dengan narsistik ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Scorpio ya. Tema kita narsistik ya, apakah dirinya yang narsistik, nanti kita lihat ya. Terkadang juga kadang kita tidak merasa bahwa diri kita narsistik ya. Jadi mungkin kalau ada ciri-ciri seperti begini ataupun apapun ya yang ingin semesta sampaikan, nanti kita lihat sesuai tarot. Ya kamu mengambil kesimpulan saja. Dan apa yang ingin semesta sampaikan nanti kita lihat sesuai energi ya, energi dari kartu tarot ya. Oke, untuk kartu pertama di sini ya. Ada Eight of Swords ya, dimana kamu sangat betul-betul tertekan, menderita, emosi, marah ya. Seakan-akan hidup ini kok sangat tidak adil. Wah, ini kebencian dan amarah yang sangat luar biasa ya Scorpio. Saya merasakan emosimu sangat luar biasa, memendam apa ya. Ini aduh ya ampun Scorpio, sabar Scorpio. Aduh. Di kartu pertama aja aduh keluar kayak macam mau apa ya, sudah nggak, artinya kamu tuh pasrah gitu ya. Saya mau mengucapkan juga kayak nggak bisa diutarakan dengan kata-kata rasa emosi kamu nih. Sudah sangat besar ya. Kalau psikopat nih, kalau seandainya kamu sebagai psikopat nih, kamu udah kayak macam pembunuh apa ya, berdarah dingin atau bagaimana ya. Ini kamu secara tidak langsung membunuh dirimu loh. Dengan adanya kamu diam, memendam rasa marah dan benci, ini sama saja kamu sudah membuat dirimu tersiksa secara tidak langsung. Tetapi ini kamu ingin dia juga sama bisa merasakan seperti dirimu. Dimana kamu merasa begitu tidak adil, the tower ya. Dimana ada kehancuran. Kamu sudah membina rumah tangga dengan baik, tapi dia malah mengacuhkanmu. Atau kamu sudah setia, ternyata dia pergi dengan yang lain. Atau dibilang kamu sudah, ya ada bahasanya berjuang, tetapi akhirnya dia nikah dengan yang lain. Ibaratkan kamu menjaga jodoh orang. Kamu marah. Pada saat mungkin kamu jaya, dia datang kepadamu. Pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, dia pergi meninggalkanmu. Bahkan ada yang menipumu, mencampakkanmu dan meludahimu. Dengan kata-kata kasar, dengan tindakan yang kasar, di mana dia tidak melihat dari sisi pengorbananmu. Ya. Ini sangat luar biasa menyiksa ya. Adapun juga saya lihat di sini kasus penipuan. Ini bukan hanya ke pasangan, tetapi mungkin klien ataupun mungkin sahabat ataupun mungkin relasi. Ada yang bisnis tapi menipu. Nah, dengan iming-iming bunga tinggi, memberikan proyek, ini itu, kamu DP dulu, atau ini ternyata uang kamu gak balik. Bahkan ada yang menipumu dan membawa lari uangmu. Ini juga ada cinta juga, mengatasnamakan cinta, tetapi alasan untuk bisnis ini, pinjam dulu itu, padahal dia menipumu. Sehingga kamu marah. Di sini ada Emperor, di mana kamu menunggu saat dan waktu yang tepat untuk bisa membalas. Waduh. Atau setidaknya kalau kamu tidak membalasnya, ya kamu mendoakan yang jelek-jelek ya, biar semesta yang membalasnya dengan yang sangat luar biasa kejam. Itu harapanmu.
Kenapa Scorpio kamu dijadiin seperti narsistik ya? Karena ya itu, terkadang Scorpio berpikir ya, karena dia pakai logika. Kalau kita berhadapan dengan NPD ya, narcissistic personality disorder ya, kita juga harus jadi NPD. Ya, kita harus jadi NPD memang. Ya, memang seperti begitu untuk orang NPD. Ya, dan itu caranya memang baik. Tetapi jangan sampai menyakiti dirimu sendiri. Artinya gini, kita nggak usah kita cuekin dia, kita abaikan dia. Tetapi hidup kita jangan penuh dengan amarah, kebencian, sakit hati. Ini kan salah di dirimu karena kamu seolah-olah memendam itu dalam dirimu yang akhirnya membuat dirimu sendiri yang lelah, capek, dan akhirnya energi-energi positif itu tertutup dengan energi negatif. Terkadang kamu berpikir bahwa apakah saya harus pergi dari kehidupan ini? Ya, ada beberapa yang sudah mungkin menyalahkan diri sendiri, ya, udah tidak mampu dengan hidup ini, merasa cemas, ibaratkan saya kok seorang Scorpio yang tangguh tapi dimanfaatkan begitu saja atau ditipu, ataupun kenapa lemah dengan dirinya, ya. Ada pula mungkin suami tidak bertanggung jawab, tukang judi. Ya, ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Bisa Scorpio yang di posisi tukang judi, tidak bertanggung jawab, ini kamu menyesuaikan saja. Karena energinya bisa terbolak-terbalik. Ya, yang mana tidak memberikan kebahagiaan, di awal kebahagiaan, tapi akhir-akhir malah penderitaan. Dimana yang saya lihat di sini ada yang malah meninggalkan dengan berjuta hutang, ataupun mungkin pergi dengan yang lain, dengan triparty, di mana pada saat kondisi kamu terpuruk, di mana kamu perlu topangan, dia tidak ada untukmu. Kenapa bisa seperti begitu ya? Tapi ya kamu orangnya realistis ya, hidup saya akan tetap berlanjut. Saya harus bisa membenahi diri. Saya lihat di sini ada Nine of Pentacles. Kamu lebih berfokus pada dirimu. Apa yang sudah terjadi pada dirimu di masa lalu biarlah berlalu. Saya akan membuka lembaran baru dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih up ya. Saya lihat di sini kamu berusaha untuk memperbaiki finansial. Kalau hutang piutang ada dalam dirimu ya, kamu ingin membenahi semua dan melunasinya ya. Ada Seven of Pentacles ya, dimana kamu mau memulai dari awal lagi ya. Karena saya lihat di sini ada kehancuran. Mungkin kamu nggak mempunyai pekerjaan saat ini, atau uangmu habis, uangmu dari nol lagi. Kamu berusaha berpikir positif untuk bisa up lagi uangmu, dan semoga bisa terwujud. Saya mendoakan ya, karena memang saya lihat di sini ambisi kamu tinggi, kerja kamu juga pekerja keras ya. Ya itu, jadi nggak usah terlalu mau ribut. Bagaimana kamu mau membangun dari nol untuk bisa mencapai titik full kalau energimu negatif. Nah ini, jadi jangan sampai dia membuatmu terpuruk gitu, atau ibaratkan kamu masuk dalam perangkapnya. Ya, harus bisa lebih up terhadap dirimu, mencintai dirimu, menyayangi dirimu dulu ya. Baru ujung-ujungnya dia mau datang kembali padamu atau tidak ya terserah. Tapi memang saya lihat di sini ada beberapa yang memang memata-mataimu. Dalam artian gini, pada saat Scorpio nanti sudah mempunyai uang, ya saya datang. Karena memang orientasinya duit. Ya, atau seks. Dia lihat body kamu sudah jelek, dia pergi dengan body yang seksi. Sehingga kamu terkadang, aduh saya dietnya saya mau seksi untuk dirinya, tetapi saya menderita. Kalau cinta sejati tidak mungkin mau lihat dari segi fisik, segi finansial atau apapun. Masih berjuang bersama. Dia akan berjuang bersama dan tetap setia dalam kondisi apapun. Ini kan kamu sudah tahu bahwa dia materialistis. Dia hanya mau fisik kamu. Kamu udah tahu tapi masih mau mengharapkan cinta yang semu. Berarti yang bobroknya adalah dirimu yang mengizinkan untuk mereka datang menyakiti dirimu. Karena apa? Kamu izinkan dia. Kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik, tapi kamu tetap aja masih mengizinkan dia untuk masuk menyakiti hatimu. Ya. Ada yang bilang begini, Kak Ica, saya ingin dia berubah. Saya sabar-sabar aja. Pasti ada hidayah Tuhan yang akan memberikan dia hidayah untuk bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik ya, tapi itu tidak lama, itu perlu proses, dan dia mau menerima hidayah itu tidak. Ini kan kita bicara teguran semesta ya,
Dia ada beberapa narsistik yang udah ditegur tapi dia merasa tegur secara ini ya, dari manusia, teguran manusia ataupun teguran Tuhan pun dia nggak peduli. Karena kalau kita bicara narsistik ini, dia mau sembuh tidak? Ini kan gangguan mental, gangguan kejiwaan. Ya ibaratkan gila gila tapi masih sedikit, ya gila sedikit ya, bukan gila full ya. Mana gila sedikit? Masih ya gila tapi rendah, gila yang rendah gitu ya. Karena dia merasa diri paling benar, paling hebat, paling wow, dan pasangannya adalah orang yang bodoh. Dan itu kamu. Kenapa? Karena kamu sudah disakiti masih mau menerima dirinya, sehingga dia semena-mena terhadap dirimu. Kenapa? Dia tahu kelemahan kamu. Kamu disanjung-sanjung, dipuji-puji, dia tahu kamu tuh orangnya kesepian. Walaupun mungkin kondisi kamu keras, tapi kalau dia udah dibelai, disayang, dimanja, minta maaf, kamu luluh terhadapnya. Dia tahu itu. Dengan ciuman, belayan, sentuhan, keromantisan, kamu luluh dan bisa dimanfaatkan kembali. Kamu tahu saya dimanfaatkan, tapi karena cinta kamu begitu besar terhadapnya, ya akhirnya kamu terjerat lagi dalam jurangnya atau perangkapnya. Ya, dia nggak akan berubah karena begitu-begitu terus hidupnya. Ya, di sini dia memantaumu. Di sini ada King of Swords, di mana dia melihat dulu situasi dan kondisi yang tepat berusaha akan datang kepadamu. Ada yang mau datang kembali kepadamu. Kenapa? Dia melihat dirimu sudah jauh lebih baik dibandingkan waktu bersamanya dulu. Dia mau datang untuk mengambil sumber dayamu. Kenapa? Karena mungkin sumber daya di orang lain sudah tidak ada. Dengan kata, aduh saya hilaf, saya ini, saya itu. Padahal kamu tidak tahu bahwa itu hanya palsu. Kata-kata yang dalam hatinya itu palsu, bukan dari hati, tetapi hanya untuk memanipulasi kamu supaya kamu bisa lebih memaafkan, ya lebih memberikan hatimu lagi gitu, lebih royal kepada dirinya gitu. Jadi jangan percaya pada omongan manis, rayuan dari narsistik. Ya, apalagi kalau dibilang kamu menyesal. Ya, kamu kalau bicara kamu menyesal itu kan kebodohan dari, maaf bukan saya bilang kamu apa, tapi ya itu sama. Kamu udah, ini kan artinya gini, kalau orang bodoh ya, orang bodoh terus karena memang dia benar-benar nggak tahu, ini kamu udah tahu gitu loh. Berarti di atasnya bodoh apa ya? Kamu udah tahu tapi mengizinkan mereka untuk masuk dalam hidupmu untuk menyakiti dirimu. Beda kalau kita nggak tahu ya. Itu musibah memang. Tetapi ini kan kamu udah tahu bahwa dia tuh tidak baik dan tidak pantas untukku, tetapi masih berharap. Berarti kamu yang mengizinkan. Dan jangan ada pernah penyesalan. Ya. Karena di sini yang di awal tadi ya ada Eight of Wands, di mana kamu marah, emosi, tapi kalau dia datang kamu pasti luluh lagi. Apalagi kalau dia sudah memberikan pelukan, ciuman, membelaimu, ya, wah kamu tambah luluh lagi tuh, hati kelepek-kelepek. Walaupun mungkin kondisinya kamu lagi masih marah, tetapi setidaknya ya marahmu bisa redam sedikit. Ya, jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu harus bisa realistis. Maaf agak berisik ya. Terkadang kamu realistis dalam pekerjaan ya, makanya kamu sukses, makanya mereka lihat kamu tuh orang hebat. Tetapi dalam percintaan kadang-kadang kaku, kadang-kadang banyak diamnya, ketakutan, takut sendiri. Kamu ingin bahagia dari orang lain, padahal sebenarnya yang bikin kamu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Kenapa harus ketergantungan dengan orang lain? Ya, jadi Leo ya, jangan sampai kamu dimanfaatkan sampai habis, sampai kamu udah nggak punya apa-apa. Ya, atas nama cinta. Hidup di dunia ini semesta mau kamu bahagia. Dan sangat disayangkan kalau hidup di dunia ini yang begitu singkat dan kamu hanya dimanfaatkan, atau hidup yang singkat ini dipakai untuk tidak berbahagia. Kenapa? Karena ada penantian untuk orang yang salah. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Hanya diporotin. Kamu bekerja untuk orang yang pemalas,
memberdayakan orang yang malas. Beda ya orang yang tidak hoki dengan orang yang malas. Kalau orang yang belum hoki berarti rezekinya tertunda, tapi dia mau tetap bekerja. Ini orangnya malas, alasan ini alasan itu, nggak betah, alasan malah dibilangnya pekerjaan toksik, orang-orang toksik, orang-orang begini begitu menghakimi, padahal sebenarnya itu alasan untuk dia lebih malas, maunya santai aja. Kenapa? Dia tahu bahwa kamu mampu, dia hanya memanfaatkanmu ya. Jadi hati-hati, bisa membedakan orang malas dengan orang belum hoki. Dia apa yang saya lihat di ini ya, macam contoh ada pertanyaan, Kak Ica apa yang dia rasakan atau yang dia lagi rasakan terhadap saya gitu. Ya dia merasakan yang saya lihat di sini. Dia ingin datang kembali padamu pada saat kamu sudah up. Makanya dia bilang cepat dong kamu up supaya kamu jadi mangsa saya lagi. Dia kan mau datang itu hanya suka-suka dia. Pada saat kamu happy, dia happy. Pada saat kamu down, kamu susah, ya jangan bawa saya dong. Orangnya seperti gitu. Kalau susah sendiri aja, jangan bawa gua. Tapi kalau happy, yuk mari kita bersama happy. Dia tidak mengenal dari sisi kebaikanmu, dia hanya berorientasi pada sisi kesalahanmu. Bahkan di sini ada yang tadi saya bilang, pada saat kamu sudah ada beberapa yang mencari jalan untuk berpisah, dia malah menyalahkanmu atas perpisahan ini, membongkar aib-aibmu, ya, di yang mana mungkin kamu percaya bahwa dia orang bisa menyimpan rahasia ya, karena mungkin dia agamais ya. Wah, orang agama belum tentu ya hatinya ini, malah itu kamuflase, mengatasnamakan agama supaya dibilang orang hebat, orang suci, orang taat pada Tuhan, padahal itu untuk menipu dirimu. Jadi hati-hati, agama tidak mengajarkan yang salah ya, tapi manusianya yang salah ya. Hati-hati, karena banyak orang yang berdalil agama tetapi itu hanya modus untuk mengambil simpati dari targetnya ya. Dan apa yang dia pendapatnya tentang Scorpio, dia merasa kamu orang hebat, orang kuat, makanya targetnya dia target dari dia adalah kamu, yang mana orang hebat bisa menopangnya, yang mana orang kuat orang kuat bisa menopangnya ya. Orang hebat dalam hal finansial bisa membuatnya happy, nyaman. Contohnya kamu wanita, ya kamu pekerja keras ya sudah, dia malas-malas aja, santai-santai aja, tanpa dia tahu bahwa ini loh saya kan kepala keluarga, saya harus tetap menafkahi anak istri saya. Ini contoh kalau kamu wanita ya. Tapi karena dia merasa kamu hebat ya dia malas aja. Bahkan yang tadi menipu, mengatasnamakan cinta untuk kepentingan pribadinya ya. Maaf ya berisik ya, aduh ya ampun nih bocil ya, lagi berbahagia. Semoga energi anakku tertular kepada kalian supaya kalian tetap berbahagia ya dari orang-orang yang narsistik ya. Ada yang tanya, Kak Ica dia bisa sembuh nggak? Nggak bisa, kamu nggak bisa menyembuhkan dia. Dia pun kadang-kadang on off. Dia tahu salah tetapi tidak mau mengaku salah. Dia tahu bahwa dirinya salah, tapi tidak mau membenahi diri, tidak mau introspeksi diri. Kenapa? Ya dia merasa diri paling benar. Kan saya bilang ini ada gangguan dalam jiwa, dalam mental dia. Jadi kalau dia mau berubah dulu dan mau berobat. Artinya minta bimbingan. Tapi kan dia merasa bahwa saya tidak sakit, saya biasa-biasa aja. Itu kadang-kadang orang-orang narsistik itu merasa dirinya tidak apa-apa, normal-normal saja. Karena ya dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti orang lain gitu. Serasa kalau dia menyakiti orang lain ya biasa-biasa aja, semakin kamu tersakiti semakin saya rasa bahagia. Itu yang dia suka. Ada nggak kamu lihat ya, pasanganmu tuh kayak macam kompetisi dengan dirimu, padahal kamu nih pasangan loh yang harus saling menopang. Pada saat kamu susah dia pergi, pada saat kamu ada kesalahan selalu aja kamu yang disalahin. Contoh ya,
wah uang habis kamu pakai apa aja, padahal kamu udah tahu bahwa harga-harga naik. Dia nggak melihat dari situ. Kalau ada masalah finansial atau masalah anak, selalu saja kamu yang disalahkan. Itu ciri-ciri orang narsistik. Dikasih tahu tidak mau tidak mau dengar. Atau bahkan mungkin Scorpio kamu yang narsistik juga, keras kepala. Karena kebanyakan ya, orang-orang yang narsistik akan menarik narsistik juga. Nah ini sama yang seperti tadi ya. Dia narsistik, akhirnya kamu berubah menjadi narsistik. Tetapi salahnya kamu pendam dalam dirimu, sehingga akhirnya dirimu juga tersakiti. Kalau kita narsistik ya, kita menghadapi orang narsistik, kita juga seperti narsistik tapi dalam tanda kutip yang level luar, yaitu lebih diam, lebih menarik diri, lebih nggak mau pedulikan dirinya gitu, atau bahkan memblok dan pergi sejauh mungkin ya. Jangan berharap dia yang pergi dari dirimu. Dia pergi dari dirimu untuk sementara. Kalau kamu nggak mempunyai apa-apa, tapi pada saat kamu mempunyai apa-apa, kamu masih berharap pada dia, dia akan datang kepadamu dan untuk memorotinmu lagi. Jadi kamu yang harus bisa kuat menahan godaan, harus pakai akal sehat, supaya kamu tidak dimanfaatkan. Jangan dia datang hanya dengan mulut manis, ya, menggoda dirimu, memberikan harapan padahal semuanya semu, semua hanya harapan palsu. Ya, seperti gitu. Maaf ya berisik ya, aduh ya ampun, saya ini mau kerja nih untuk memberikan kenyamanan kepada kalian, tetapi ini bocil juga ya. Kalau tidak bocil orang-orang rumah ya, semoga kalian tetap terhibur lah, bisa memahami situasi dan kondisi saat ini di lingkungan saya ya. Oke, jadi itu ya. Dan apa yang narsistik rasakan atau yang ingin dia ungkapkan kepadamu, Scorpio? Yang ingin dia ungkapkan kepadamu yang saya lihat di sini, Scorpio, kamu orang hebat. Tapi kenapa ya kamu bisa dibodoh-bodohi sama seperti orang sepertiku yang bodoh ini? Dia merasa menertawakanmu gitu. Artinya dia melihat kamu tuh orang hebat, orang besar, tapi kok saya ini yang bodoh bisa semudah itu membodohimu gitu. Padahal kamu tuh orang cerdas, kamu tuh orang pintar. Kenapa kamu mau dibodoh-bodohi sama orang bodoh seperti saya? Nah itu ya. Jadi dia menertawakan kebodohanmu, yang dimana orang itu menyembah kelebihanmu, tetapi menurut dia kamu tuh tidak lebih dari sampah. Itu ya narsistik. Ya, dia tidak melihat dari apa yang kamu berikan dulu, tapi dia hanya melihatmu tuh sebagai sampah, barang yang bisa dibuang pada saat sudah tidak dipakai. Kenapa Kaica dia tidak punya hati nurani? Ya karena memang ada kelainan dalam jiwanya. Ini orang sakit. Kalau kita bicara sakit ya nggak bisa kita bilang normal. Makanya kalau kita bicara dengan narsistik ya kita mau juga ikut gila. Nah sama. Jadi kalau kamu dekat-dekat ya anggap aja nanti kamu tertular gilanya. Kadang-kadang Kaica kok bicaranya agak gimana-gimana gitu. Ya memang kenyataan. Saya bukan bicara omong kosong. Ini bicara dari fakta. Dan mungkin banyak orang narsistik, korban narsistik bisa lebih paham karena dia sudah mengalami. Yang belum mengalami mungkin belum paham atau mungkin bicaranya Kaica terlalu berlebihan. Tetapi pada saat orang yang sudah merasakan koneksi dengan narsistik, pasti dia tahu bahwa apa yang saya ucapkan ini benar. Karena kalau kita mau cari titik tengah dengan orang narsistik tuh nggak bisa. Kita akan malah dihujat olehnya. Pokoknya dia yang benar dan akhirnya kita juga akan stres gila dan ya ada tekanan mental. Jadi karena bukan dari dirinya sendiri, tapi karena dari kita yang tidak bisa tidak bisa menjaga diri kita sehingga atau mengizinkan dia untuk menyakiti kita karena ketidakpedulian kita terhadap diri kita. Kamu terlalu peduli pada narsistik atau orang lain. Jadi sekarang lebih pedulilah pada dirimu, supaya orang-orang di luar sana, entah narsistik, entah orang bukan narsistik ataupun apapun, segan terhadapmu, tidak berani memanfaatkanmu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu. Semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, untuk zodiak, kamu terkoneksi dengan Libra, ada Virgo, ada Cancer, ada Leo, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Capricorn, ada Aries, ada Taurus, dan Leo ya. Wah,
Ini lumayan ya, hampir hampir mencakup semua zodiak ya. Berarti banyak ya mantan-mantan kamu, orang yang terkoneksi dengan Scorpio, yang terkoneksi dengan narsistik ya. Oke, kita lanjut ke inisial. Ada huruf K, L, ada J, kartunya F, Y, ada S, R, T, M, B, H, I, L, K, A, J, U, dan P ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.